Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, saya Alifah Latifah bersama rekan saya Dede Andrian. Kami dari kelompok 5 PGMI 1A akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Makkiyah dan Madaniyah. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu tentang makna. Makkiyah dan Madaniyah memiliki 3 makna atau 3 kategori. Yang pertama, berdasarkan masa turunnya atau i'tibar zaman an-nuzul. Yang kedua, berdasarkan tempat turunnya atau i'tibar makan an-nuzul. Yang ketiga, berdasarkan sasaran pembicaraan atau i'tibar al-mukhatab. Kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu i'tibar zaman an-nuzul atau berdasarkan masa turunnya. Utsman bin Sa'id ad-Darimi dalam riwayatnya, ia berkata, apa yang diturunkan di Makkah dan apa yang diturunkan di perjalanan menuju ke Madinah sebelum Nabi SAW sampai di Madinah, maka hal itu termasuk al-Makki. Dan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW dalam perjalanannya setelah sampai di Madinah, maka itu termasuk al-Madani. Yang kedua yaitu i'tibar makan an-nuzul atau berdasarkan tempat turunnya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-Quran diturunkan dalam 3 tempat, yaitu Makkah, Madinah, dan Syam. Sementara menurut Imam Asyuyuti, ia berkata bahwa termasuk di Makkah dan sekelilingnya, yaitu Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Dan termasuk di Madinah dan sekelilingnya, yaitu Badar, Uhud, dan Gunung Sala. Terakhir yaitu i'tibar al-mukhatab atau berdasarkan sasaran pembicaraan, yaitu surat atau ayat yang ditujukan kepada penduduk Makkah dinamakan surat Makkiyah. Dan surat atau ayat yang ditujukan kepada penduduk Madinah dinamakan surat Madaniyah. Dari ketiga kategori di atas, para ulama bersepakat mengambil kategori yang pertama sebagai makna dari Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah adalah surat atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah atau Nabi sedang dalam perjalanan menuju Madinah tanpa dilihat di mana surat tersebut diturunkan. Madaniyah adalah surat atau ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah tanpa dilihat di mana surat tersebut diturunkan. Lalu, kenapa para ulama tidak menggunakan kategori yang kedua maupun yang ketiga? Di sini saya akan menjelaskannya. Sebagai contoh, surat At-Taubah ayat 42 turun di Tabuk dan surat Az-Zukhruf ayat 45 turun di Baitul Maqdis. Jika menggunakan kategori yang kedua, maka kedua ayat di atas tidak dapat dimasukkan Makkiyah karena tidak turun di Makkah dan sekitarnya. Dan juga tidak bisa dimasukkan Madaniyah karena tidak turun di Madinah dan sekitarnya. Untuk kategori ketiga atau sasaran pembicaraan, apabila kategori ini digunakan, tentu banyak ayat Al-Quran yang tidak dapat dimasukkan kategori Makkiyah atau Madaniyah. Tidak semua ayat diawali dengan seruan Ya ayyuhan nas atau seruan Ya ayyuhalladzina amanu. Lalu, kenapa para ulama tidak mengambil kategori kedua maupun kategori ketiga? Di sini saya akan menjelaskannya. Sebagai contoh, misalnya surat At-Taubah ayat 42. Surat ini turun di kota Tabuk. Juga surat Az-Zukhruf ayat 45 yang turun di Baitul Maqdis. Apabila kita menggunakan kategori kedua yang berdasarkan tempat turunnya, maka kedua ayat di atas tidak dapat dimasukkan Makkiyah maupun Madaniyah. Karena apa? Karena Tabuk dan juga Baitul Maqdis bukan termasuk ke dalam Mekah dan sekitarnya, juga tidak termasuk Madinah dan sekitarnya.
maka kedua ayat tersebut tidak dapat dikategorikan ke dalam surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Lalu untuk kategori ketiga atau sasaran pembicaraan. Biasanya surat Makkiyah itu berciri khas dengan ada seruan ya ayyuhan nas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Yang pertama, karakteristik surat Makkiyah. Surat Makkiyah memiliki 9 ciri. Yang pertama, di dalamnya ada ayat sajadah. Apa ayat sajadah itu? Ayat sajadah merupakan ayat Al-Quran yang bila mana kita membacanya atau mendengarnya, disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Sebagai contoh yaitu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 206 yang berbunyi Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Lalu ciri yang kedua yaitu di dalamnya ada lafaz kalla yang disebutkan sebanyak 33 kali dalam 15 surat di dalam Al-Quran. Sebagai contoh, summa kalla saufa ta'lamun yang terdapat di dalam Quran surat At-Takatsur ayat 4. Ciri yang ketiga yaitu di dalamnya ada ayat ya ayyuhan nas dan tidak ada ya ayyuhallazina amanu kecuali di dalam surat Al-Hajj. Sebagai contoh yaitu terdapat di dalam Quran surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ciri yang selanjutnya yaitu di dalamnya ada kisah para nabi dan umat sebelumnya. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 51 sampai 69. Kalian boleh lihat sendiri ya di dalam Al-Quran kalian masing-masing. Ciri yang kelima yaitu di dalamnya ada kisah Nabi Adam dan iblis, seperti yang diceritakan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11 yang berbunyi walaqad khalaqnakum tsumma shawwarnakum tsumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakum minas sajidin. Ciri selanjutnya yaitu ciri yang keenam, dibuka dengan huruf hijaiyah seperti Yasin, Shod, Toha, Alif, Lam, Mim, Shod, dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ayatnya pendek-pendek, bersajak, i'jaz al-ibarah, dan padat isinya. Kedelapan, berisi ajaran tentang akidah. Dan yang kesembilan atau yang terakhir, berisi peletakan dasar-dasar tasyri' dan keutamaan akhlak mulia. Mungkin pemaparan materi dari saya dicukupkan saja. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Dede Andrian. Kepadanya saya persilahkan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik surat-surat Madaniyah. Setelah mempelajari surat dan ayat Madaniyah, para ulama merumuskan kriterianya sebagai berikut ataupun karakteristiknya gitu. Yang pertama, setiap surat yang di dalamnya ada ayat ya ayyuhallazina amanu, nah itu termasuk surat Madaniyah. Yang kedua, setiap surat yang di dalamnya ada faridon ataupun kewajiban dan saksi pidana, nah di situ adalah surat Madaniyah. Yang selanjutnya, setiap surat yang di dalamnya disebut tentang kaum munafikin kecuali surat Al-Ankabut mengungkap tentang perilaku mereka, membuka rahasia-rahasia mereka, dan menjelaskan bahaya kaum munafikin terhadap umat Islam. Yang selanjutnya, setiap surat yang di dalamnya ada mujadalah Al-Kitab Yahudi dan Nasrani, seruan terhadap mereka untuk masuk Islam, mengungkap pemalsuan Alkitab. Yang selanjutnya, setiap surat yang di dalamnya ada ajaran tentang ibadah, muamalah, pidana, aturan berkeluarga, warisan, keutamaan, jihad,
hubungan sosial, kemasyarakatan, hubungan antar negara dalam damai dan perang, kaidah-kaidah hukum dan persoalan tasri. Nah, kalaupun di dalam Al-Quran itu ada surah tentang yang menjelaskan tentang peperangan, muamalah, jual beli, keluarga, warisan gitu. Nah, itu termasuk surat Madaniyah. Nah, selanjutnya setiap surat yang ayatnya panjang-panjang dan bergaya prosa liris. Nah, itu yang kalau kalian nih melihat, wah ayatnya panjang-panjang nih. Nah, kalian sudah bisa mengetahui gitu. Surat tersebut surat Madaniyah. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Di sini yang pertama surat Makkiyah, ada beberapa surat Makkiyah, contohnya surat Al-Fatihah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan lebih banyak dan masih banyak lagi. Yang kedua surat Madaniyah, sebagaimana yang ada Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, dan masih banyak lagi. Terus klasifikasinya menurut Mana Al-Qotton, tidak semua surat disepakati oleh para ulama dalam memasukkannya dalam kategori Makkiyah dan Madaniyah. Surat Makkiyah dan yang disepakati ada 82 surat. Surat-surat Madaniyah yang disepakati ada 20 surat. Yang diperselisihkan ada 12 surat, yaitu surat Al-Fatihah, Al-Ra'du, Ar-Rahman, Al-As-Saff, At-Taghabun, Al-Mutaffifin, Al-Qadr, Al-Bayyinah, Al-Jiljalah, Al-Ikhlas, Al-Falq, dan An-Nas. Surat-surat yang dicetak tebal dalam daftar surat-surat Makkiyah dan Madaniyah di atas. Perlu dicatat di sini bahwa pengelompokan surat-surat ke dalam Makkiyah dan Madaniyah hanyalah berdasarkan sebagian besar ayat-ayatnya, tidak harus di seluruh ayatnya, sehingga nanti akan ditemukan surat Makkiyah tetapi di dalamnya ada ayat Madaniyah, begitu juga sebaliknya. Surat Madaniyah tetapi di dalamnya ada surat Makkiyah. Yang selanjutnya ada klasifikasi khusus. Yang pertama, ayat Makkiyah dalam surat Madaniyah. Ayat tersebut Quran surat Al-Anfal ayat 30. Surat Al-Anfal turun setelah hijrah, berbicara tentang perang Badar yang terjadi pada tahun kedua setelah Hijriah. Oleh sebab itu, surat ini masuk kategori Madaniyah. Tetapi banyak ulama mengecualikan ayat 30. Karena ayat tersebut turun di Mekah, sebagaimana yang dikatakan oleh Muqatil, isi ayat pun juga menunjukkan hal tersebut. Ayat 30 berbicara tentang peristiwa yang terjadi di Mekah sebelum Nabi hijrah, yaitu tentang pertemuan para pemuka Quraisy di Dzar an-Nadwah. Maka merencanakan untuk menangkap dan memenjarakan Nabi, membunuh atau mengusir beliau, tetapi makar ia digagalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lolosnya Nabi hijrah ke Madinah. Yang kedua, ada ayat Madinah dalam surat Makkiyah. Ayat tersebut Quran surat Al-An'am ayat 151 sampai 152. Menurut keterangan Ibnu Abbas, surat Al-An'am turun sekaligus di Mekah kecuali 3 ayat, yaitu ayat 153 sampai 151 sampai 153. Diturunkan di Madinah. Isi ketiga ayat ini pun menunjukkan sifat madaniyahnya karena berbicara antara lain tentang hukum. Yang ketiga, ada ayat yang diturunkan di Mekah sedang hukumnya Madaniyah. Ayat tersebut Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini turun di Mekah pada waktu Fatu Makkah. Dilihat dari aspek waktu,
ayat ini masuk Madaniyah karena diturunkan setelah hijrah. Tetapi dari aspek hitbab, ayat ini Makkiyah dan tidak pula Madaniyah, tetapi disebut sebagai apa yang diturunkan di Mekah sedangkan hukumnya Madaniyah. Yang keempat, ada ayat yang diturunkan di Madinah sedang hukumnya Makkiyah. Ayat tersebut Quran surat At-Taubah ayat 1-3. Awal surat At-Taubah atau Boroah ini turun di Madinah, tetapi hitbab ditunjukkan kepada kaum musyrikin Mekah. Para ulama menyebutnya sebagai apa yang diturunkan di Madinah sedang hukumnya Makkiyah. Yang selanjutnya, yang kelima, ada ayat Madaniyah yang mirip dengan ayat Makkiyah. Quran Surat Al-Anfal ayat 32. Ayat ini adalah cocok ayat Madaniyah yang gaya bahasa atau uslubnya mirip dengan karakteristik ayat Makkiyah karena tantangan minta segera diturunkan azab itu adalah khas ayat Makkiyah. Yang selanjutnya yang keenam, ayat Makkiyah yang mirip dengan ayat Madaniyah. Quran Surat An-Najm ayat 32. Di dalam ayat yang diturunkan di Mekah ini terdapat ungkapan tentang dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang diancam hukuman tertentu di dunia, hudud. Pada hal hudud ini disebut apa yang turun di Mekah tetapi mirip ayat Madaniyah. Yang selanjutnya yang ketujuh, ayat yang dibawa dari Mekah ke Madinah. Quran Surat Al-A'la ayat 1-19. Surat Al-A'la ini adalah surat salah satu contoh surat yang diturunkan di Mekah, tetapi sebelum Nabi hijrah, tetapi sudah dibawa dan dibacakan kepada penduduk Madinah oleh beberapa sahabat seperti Mus'ab ibnu Umair, Abdullah ibnu Ummi Maktum, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Surat seperti ini disebut apa yang diturunkan di Mekah lalu dibawa ke Madinah. Yang selanjutnya, yang kedelapan, ada ayat yang dibawa dari Madinah ke Mekah. Contoh apa yang diturunkan di Madinah lalu dibawa ke Mekah adalah surat At-Taubah pada tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji setelah awal surat At-Taubah turun. Rasulullah SAW menugaskan Ali untuk membawa ayat itu ke Mekah dan menyampaikannya kepada Abu Bakar hingga dia dapat memberitahukannya kepada kaum musyrikin. Abu Bakar mengumumkan bahwa setelah tahun ini tidak seorang pun musyrikin diizinkan melaksanakan ibadah haji. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Itu yang pertama, Makkiyah adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah atau saat Nabi dalam perjalanan menuju Madinah. Yang kedua, ada Madaniyah adalah surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang selanjutnya yang ketiga, Makkiyah dan Madaniyah memiliki karakteristik masing-masing yang berbeda-beda. Makkiyah, yang selanjutnya yang keempat, Makkiyah terdiri dari 86 surat, sementara Madaniyah terdiri dari 28 surat. Yang kelima, menurut Mana Al-Qotwan, Makkiyah terdiri dari 82 surat, Madinah terdiri dari 20 surat, dan sisanya sebanyak 12 surat masih diperselisihkan. Nah, mungkin itu dari penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Alifah. Terima kasih kepada Saudara Dede yang telah menyampaikan materinya. Cukup sampai di sini saja pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Unzur maqala wala tangzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan siapa yang mengatakan. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.